Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024. Persiapan juga dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dirinya dan Gibran mengadakan ospek atau pembekalan bagi para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang nantinya bertugas membantu jalannya kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Tak hanya pembekalan, Prabowo pun memanggil ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus di Kementerian Pertahanan. Pertemuan tertutup ini masih mengundang tanda tanya besar. Apakah dalam rangka membuat koalisi semakin besar dengan mengundang PDIP bergabung? Atau seperti yang diungkapkan Ketua Umum Parpol, hanya berdiskusi soal perkembangan Indonesia. Rakyat menanti Prabowo Gibran akan bekerja secara maksimal demi mensejahterakan masyarakat Indonesia, seperti janjinya saat kampanye lalu. Berdaulat dalam segala lini dengan memanfaatkan sumber daya Indonesia merupakan cita-cita Prabowo untuk membawa Indonesia menuju generasi emas. Tim TV One mengabarkan. Ini kan satu hari lagi ya, Fen ya? Satu hari lagi. Itu dia, kita akan melihat bagaimana pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nampaknya semua kekuatan mulai dikumpulkan ya kan, terlebih lagi koalisi dari diakrabkan begitu ya, biar semakin satu suara sejalan gitu. Itu dia, coba kita akan bahas hal ini ya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warna baju sudah senada. Senada. Iya, apakah juga suaranya juga senada? Ini sudah, tadi saya bilang sudah direncanakan 8 hari sebelumnya. Temanya pada baru tadi malam. Baik, selamat pagi Prof Wiwi. Selamat sehat, Bro. Alhamdulillah. Nah, ya, peneliti senior dari BRIN. Nah, kita ingin lihat sebenarnya esok kita akan sama-sama menyaksikan gitu ya pelantikan dari Prabowo Subianto. Tepatnya besok jam 10.28 kita punya presiden baru. Nah, kita punya presiden 10.28 loh. Sesuai prediksi Bang Ingki waktu itu kan. Iya, iya. Nah, Bang, tapi kalau kita lihat nih ya, sebelum pelantikan nampaknya sejumlah ketua umum sudah dipanggil kemarin ke Kemenhan. Kemudian juga kalau kita lihat sejumlah kepala negara juga akan hadir. Total ada 30 negara sahabat yang akan menyaksikan, 21 negara yang hadir. Apa sih sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Prabowo Subianto? Pertama, saya karena hari weekend ini kan agak santai dikit. Tadi saya sebelum sampai sini saya lihat banyak itu poster selamat bertugas begitu ya. Bukan, yang di atasnya kan terima kasih Jokowi. Oh, terima kasih. Selamat bekerja ya. Selamat bekerja. Prabowo Gibran. Menurut saya agak keliru itu. Kenapa? Harusnya terima kasih Jokowi Maruf. Betul nggak? Oke, iya betul. Selamat bekerja Prabowo Gibran. Itu selamat kerjanya Pak Prabowo aja. Iya. Kan sama berarti. Nggak boleh. Ini menyambung. Kita revisi. Ini menyambung yang ini, yang ini. Kan tujuannya itu adalah persatuan Indonesia, betul nggak itu? Iya. Sampai besok itu banyak yang mau hadir dan kita semua punya harapan. Ditambah dengan tadi datangnya kalangan internasional karena Pak Prabowo Subianto ini menurut saya salah satu presiden yang memanfaatkan dengan sangat baik waktu tunggunya itu ya. Mulai dari terpilih sampai besok dilantik, itu dia berkeliling dunia loh. Bertemu dengan presiden-presiden tokoh-tokoh kunci dunia karena terkait juga dengan isi pembekalan dan tujuannya supaya bangsa Indonesia itu bahasa sederhananya nggak boleh minder di pergaulan internasional. Jadi kita mengejar teknologi, ada AI, kemudian juga ada geopolitics dan lain sebagainya itu untuk membuat kita setara. Nah, itu antara lain ditunjukkan dengan pelantikannya besok. Jadi ada persatuan Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa dan mata dunia itu akan tertuju ke Indonesia besok sampai 10.48 ketika Pak Prabowo mengucapkan janjinya sebagai presiden Republik Indonesia ke-8 ya. Mungkinkah juga dengan dipanggilnya ketum parpol dan lain sebagainya ini adalah cara Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia setelah dilantik nih langsung gaspol kerja begitu untuk bangsa? Kalau dari simbol yang ditunjukkan ya, simbol. Jadi kan saya di sini pernah bicara juga, izin Prof Wiwi, bahwa masing-masing presiden itu punya gaya sendiri yang kemudian terkait dengan simbol. Pak Harto dulu telepon, ya cuma telepon aja ya. Kalau jadi orang kadang-kadang merasa dapat telepon ternyata bukan dari Pak Harto, misalnya gitu. Kemudian Pak SBY itu yang kita ingat orang datang ke Cikeas ya. Kalau Pak Jokowi ke istana, baju putih celana hitam. Nah sekarang Pak Prabowo
2 kali ternyata Kartanegara 1, lalu sesudah itu pembekalan di Hambalang, di Hambalang, nanti sesudah dilantik akan dibawa, saya pernah ngomong di sini ya, ke Akmil Magelang untuk semacam konsolidasi, terus ditambah dengan itu mungkin ya tadi semangat persatuan dan tekad kata Anda, ditambah dengan saya bayangkan pasti seperti bertarung ke Olimpiade itu loh, pasti ada adegan cium benderanya. Dengan demikian, yuk mari kita mulai bekerja. Antara simbol dan gaya. Nah, itu simbol dan gaya. Kalau melihat hal ini, Prof. Wiwi? Iya, Pak Prabowo backgroundnya tentara. Jadi memang apa yang dikatakan jangan hanya loyal kepada saya, tapi loyal kepada NKRI. Ya, cium bendera tadi itu bagian ya. Jadi menurut saya ada. Kita lihat nanti ada prediksinya benar atau tidak? Harusnya sih ada ya. Ada bagusnya karena memang keadaan kita sedang katakan kurang solid gitu ya sebagai negara bangsa, antar masyarakat, antar komunitas, lalu juga Pak Prabowo ingin mengedepankan dirinya sebagai pemersatu negara bangsa. Jadi sebagai figur sosok yang tidak hanya bisa mempersatukan para elit-elit gitu ya. Lah ini kan Kim Plus. Kim Plus itu Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Itu kan banyak sekali dan plusnya sampai 2 ini. Plus dan kelihatannya memang Pak Prabowo ingin mengkombinasikan antara para pembantunya yang sangat ahli, profesional dan banyak ini dan fungsi representasi. Alias politik akomodasi. Nah, ini ya. Jadi tidak semata-mata fungsi representasi, tapi politiknya dapat juga. Semua perwakilan komunitas, ormas, profesional, daerah gitu ya, dan juga gender gitu juga diakomodasi. Jadi Pak Prabowo ini ingin memastikan leadership-nya yang kuat gitu ya, diikuti oleh para pembantunya tadi itu yang harus mengambil posisi yang disconnecting gitu ya, tidak boleh lagi mengambil uang-uang negara. Ya, tapi Prof, kalau tadi Prof sampaikan itu politik akomodasi, apakah ini memang semata-mata hanya mengakomodir partai politik yang begitu gendut, begitu besar, atau memang kualitasnya juga dijaga oleh seorang presiden? Ingin dikombinasikan. Jadi satu sisi memang sudah terbukti secara pengalaman empirik bahwa politik akomodasi saja semata-mata itu sebetulnya menyesatkan dan tidak efektif. Tidak berhasil ya? Tidak berhasil. Maka saat ini ada plus-plusnya tadi itu. Diberikan semacam pembobotan atau pembekalan dan diberikan satu bagaimana memintakan agar terjadi mindset yang kebaruan mindset ya. Jadi ada cara pandang yang betul-betul gitu ya, bahwa semua pembantu saya adalah mampu mendedikasikan kepada negara bangsa ini. Itu menurut saya ideal sekali. Jadi siapapun yang mau gitu istilahnya itu masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo, ini harus punya idealisme, punya dedikasi, punya katakan keberpihakan. Tapi apakah di tengah jalan tidak masuk angin juga itu? Nah, ini juga harus kita pertanyakan karena pembekalan yang sangat singkat seperti ini gitu ya. Lalu permintaan perubahan mindset, culture set yang juga sebetulnya tidak terlalu lama. Dan politisi juga punya mindsetnya sendiri, apakah ini juga bisa akan katakan gitu diresapi dengan sepenuh hati, sehingga kita akan menyaksikan bencana korupsi kita ke depan itu bisa dikurangi dan sebagainya. Mungkin pembekalan ini juga sebagai apa ya, bekal begitu bagi para anggota kabinetnya nanti. Tapi apa yang harus dilakukan? Apakah harus ada penilaian terukur begitu nanti setelah dijabat, setelah pembekalan ini, sebelum pembekalan nanti lagi, apa yang sebetulnya diperlukan? Nanti dijawab nanti ya Prof. Siti Zuhro usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda.